Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita kedatangan nih beberapa narasumber ya yang akan menjelaskan terkait tentang wirausaha, bisnis dan apapun itu yang tidak jauh-jauh dan tidak melenceng dari agama lah, agama kita semua di sini gitu kan. Dan sudah terpapang juga nih manusia-manusia ganteng di depan saya semua nih kan. Tapi sebelum lanjut ke lebih dalam mungkin perkenalan dulu kali ya, karena kan ada pepatah tuh, nggak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan nama saya Raihan Alfandika Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 19,523,112. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh partner saya yang bernama, boleh dikenalkan dirinya sendiri. Oke, baik. Saya memperkenalkan diri dulu ya guys ya. Untuk nama saya Muhammad Faras Masud dengan NIM 19923003. Ini mohon maaf sebentar ya. Ini saya ngadapnya ke sini itu karena monitor saya di sini, kameranya di situ ya. Siap, Teman-temanku sekalian ya. Enggak boleh gitu dong. Baik, dengan narasumber kita mungkin boleh perkenalan dulu satu persatu mungkin. Oke, mungkin bisa mulai dari saya dulu ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Bimal Fatih Haryadina Putra, Jelajah Bima, nomor hidup mahasiswanya 205-23232. Baik, kemudian saya perkenalkan nama saya Farhan Irfan Fauzi dengan NIM 20523-025. Selanjutnya saya sebagai narasumber juga di sini. Nama saya Ramadan Purwojati, NIM 205232242. Baik, dengan ini narasumber ada 3 ya, ternyata banyak juga nih. Ganteng-ganteng lagi kan, siapa yang nolak gitu loh. Alhamdulillah. Sorry masih lurus, lanjut. Jadi kita berdua ini ingin bertanya tentang usaha nih Mas. Mas ini apalagi tentang kewirausahaan Islam ya. Ya seperti rukun dan syarat jual beli, terus ada mudharabah dan musyarakah. Seingat saya untuk yang saya baca-baca. Kalau boleh tahu mudharabah sama musyarakah itu ada bedanya nggak Mas? Baik, mungkin untuk mudharabah dan musyarakah kedua hal ini hampir mirip sih. Perbedaannya kalau mudharabah itu punya modal dan mengelola modal, sedangkan sehingga nanti hasilnya akan dibagi begitu juga dengan kerugiannya. Sedangkan musyarakah itu sama-sama bekerja, jadi sama-sama mengelola modal. Oke, kalau saya cerna pelan-pelan nih berarti ya. Jadi mudharabah itu merupakan dari adanya satu pihak yang mengelola modal dan beberapa pihak lainnya itu yang mengelola dari modal tersebut gitu berarti ya Mas Farhan. Ya, singkatnya begitu sih Mas. Baik, berarti mudharabah dan musyarakah itu dua-duanya tuh hampir sama, tapi penjelasannya yang berbeda ya Mas ya. Untuk itu tentang rukun dan syarat jual beli itu Mas, itu dari rukun dulu deh. Itu kalau rukun tuh ada berapa ya kalau boleh tahu itu Mas? Oke, jadi kalau rukun jual beli dalam Islam itu ada 3. Yang pertama itu ada al-aqidan, yang kedua ada al-maqud alaih, dan yang ketiga ada sigat akad. Itu. Oke, baik. Berarti dalam rukun jual beli dalam Islam tuh ada 3. Ada tadi al-qidan, al-maqud ailah, sama ada sigat Sigat akad. akad. Ya. Ya. Dalam ketiga itu apa ada penjelasannya Mas? Atau mungkin tiga-tiga itu sama aja Mas? Oh, enggak, beda-beda. Jadi yang pertama itu al-aqidan ya. Al-aqidan itu pihak yang melakukan jual beli. Jadi penjual dan pembeli itu al-aqidan. Yang kedua itu al-maqud alaih. Jadi al-maqud alaih ini adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Terus yang terakhir itu sigat akad. Ini akad jual belinya gitu. Jadi ini bisa berupa lisan maupun tulisan yang bakal jadi isyarat kedua belah pihak itu sama-sama ridho dalam melakukan keinginan jual beli ini. Jadi kalau penjual ya dia ridho menjual barangnya, kalau pembelinya ya dia ridho membeli barang penjualnya gitu. Oke, paham. Berarti rukun jual beli dalam Islam itu berarti ada 3 ya. Dan selanjutnya ini kan tadi bukannya mau jelasin anu juga ya.
syarat jual beli juga bukan sih tadi kan, dalam Islam tuh gimana gitu loh syarat jual belinya. Mungkin ada berapa ya kalau boleh tahu? Ya, buat rukun jual beli itu ada 3, tapi buat syaratnya itu lumayan banyak ya Mas. Ada 7 ini. Yang pertama yaitu ridho dari kedua belah pihak. Yang kedua, orang yang bertransaksi itu orang yang diperbolehkan bertransaksi. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu barang yang bermanfaat dan bukan barang haram. Keempat, barang yang dimiliki oleh penjual atau diisikan untuk diperjualbelikan. Kelima, harta atau barang yang dijual itu bisa dipindah kepemilikannya, Mas. Yang keenam, harta yang dijual harus jelas. Yang terakhir, harganya juga harus jelas, Mas. Oh, bentar Mas. Tadi aku dengar di poin keberapa tadi ya? Itu aku dengar ada hanya orang yang diperbolehkan untuk transaksi, hanya orang yang merasa itu apa ya tadi? Pokoknya ada orang yang Orang untuk yang transaksinya itu diperbolehkan gimana untuk maksudnya gitu loh? bertransaksi. Iya. Ya, itu gimana tuh? Orang yang diperbolehkan untuk bertransaksi itu harus memenuhi kriterianya, Mas. Kriterianya yaitu dia mampu buat bertransaksi, yaitu balik, berakal, dan rasyid. Rasyid itu artinya di Indonesianya dewasa, Mas. Oh, oke, paham. Oke. Kan tadi sudah membahas nih dari rukun rukun itu, terus habis itu syarat jual beli di dalam Islam. Ada nggak sih kayak jual beli yang sah tapi itu dilarang oleh agama Islam ya? Itu ada nggak? Tentu saja ada sih, Mas. Apa itu kalau boleh tahu? Yang pertama yaitu jual beli ketika khutbah Jumat. Nah, itu nggak boleh. Kemudian jual beli namun dengan menghadang penjual sebelum masuk ke pasar. Kemudian jual beli untuk menimbun barang. Kemudian jual beli dengan mengurangi timbangan. Selanjutnya jual beli mengecoh. Dan kemudian jual beli barang yang sudah dipesan orang lain. Yang ku dengar tadi ya, salah satu contoh yang kayak penimbun tadi itu ya, kan kayak awal-awal pandemi kemarin kan, 2 tahun yang lalu berarti ya udah lama juga ya. Nah itu kan ada orang-orang kayak nimbun masker gitu kan, yang sebenarnya harga per boxnya tuh sebenarnya kayak cuman montok-montok kayak 100 ribu, 100 ribu gitu kan, tiba-tiba jadi 1 juta. Itu merupakan salah satu contohnya gitu ya berarti ya, yang nggak boleh dalam Islam gitu. Nggak boleh tuh. Ngeri juga itu kalau Nah, bisa makanya merugikan jadi kayak pembelinya itu. lebih ke merugikan pembeli sebenarnya, jauh. Gitu. Oke. Ini tentang usaha juga nih Mas. Saya boleh tanya enggak? Tahu nggak tentang sistem dropshipping itu? Kalau dalam Islam itu apa itu? Sistem dropshipping ya, Mas. Iya Mas, benar Mas. Sebelum kita masuk ke hukumnya, mending kita kasih pengertian dulu ya, gimana itu dropshipping lah ya, garis besarnya gimana. Kalau dropship itu yaitu sistem bisnis yang dimana seorang penjual melakukan bisnis tanpa memiliki barang tersebut, Mas. Jadi penjualnya itu menjual barang ke pembeli, tapi penjual itu belum memiliki barang itu. Dan gimana penjual itu memiliki barangnya, nanti ngirimnya penjual telepon ke supplier menyatakan barangnya ada atau enggak. Habis itu dari supplier langsung dikirim ke pembelinya. Jadi penjual di sini itu kayak penengahnya, Mas. Intinya gitu. Berarti yang penengah atau dropshipping ini dia yang megang duit lah hitungannya berarti ya Mas ya? Ya, betul. Nggak megang barang sama sekali Mas? Enggak megang. Wah, enak betul tuh berarti tuh. Dia megang duit tapi nggak megang barang tuh. Itu enak banget tuh. Hitungannya modal tipis lah gitu kan berarti kan. Enak sih Mas ini Mas, emang apalagi buat orang-orang yang baru mau ngerintis bisnis gitu kan Mas, yang nggak punya modal banyak atau nggak punya tempat buat masukin barangnya gitu. Ini enak banget sih buat belajar bisnis juga bisa. Tapi di sini juga banyak pro kontranya sih Mas dalam Islam Mas. Apa itu pro kontranya dalam Islam tuh kalau boleh tahu? Selain enak-enaknya juga ada pro kontra juga ya. Betul, ada kekurangannya juga hitungannya. dalam Islam. Kalau pro-nya yang pasti yang tadi ya yang disebutin, nggak perlu modal, terus nggak butuh tempat buat nyimpen barang. Tapi buat kontranya, di sini kan si dropshipper ini yang penjualnya ini nggak memegang barangnya ya Mas. Nah ini nih bisa menimbulkan potensi garar di dalamnya Mas. Garar tuh apa ya? Garar tuh apa sih? Garar tuh gampangannya itu garar jual beli, tapi barangnya nggak jelas Mas. Bisa ada, bisa enggak.
Jadinya Oh iya bener juga ya, kan si penjual juga nggak tahu gitu ya bentuk barangnya gimana, apakah bagus atau enggak, apakah udah sesuai ke pembeli, itu bener ya, bener juga sih. betul Mas. Jadi yang penjual itu ya paling punya fotonya doang, tapi belum tentu ada stoknya. Kan tergantung supplier itu. Benar. Oh iya bener. Oh iya, yang udah dijelasin sama Masnya tadi ya, jadi penengah Ya, doang gitu berarti kan. Nah itu kan berarti kan gahar tuh kayak ibaratnya kayak udah menyimpang dari agama nih berarti ya kan. Nah betul. itu Tidak ada diperbolehkan. ada cara lainnya nggak sih biar apa ya, biar nggak menyimpang lah dari agama gitu, biar tetap sah ibaratnya. Ah, bisa Mas. Kan ini misal ini boleh dalam Islam itu diperbolehkan dropshipper, tapi syaratnya itu kan penjual dan pembeli itu melakukan kontak. Lah, sebelum deal-dealan, ini si penjual harus tanya dulu ke suppliernya, apakah barangnya ada apa enggak. Kalau suppliernya udah ngomong, oh ini barangnya ada, baru boleh deal-dealan Mas, dari situnya Mas. Oh berarti Jadi udah pasti ada barangnya gitu Mas. masih ada barang ya sebelum Tuh. sebelum menginfokan ke pembeli gitu berarti ya. Berarti cuman satu step doang yang sangat mempengaruhi menyimpang tidaknya berarti. Oke. Nggak Bermanfaat. barrier di dalamnya Mas itu Mas. Oke, benar-benar. Mungkin ada mau dikulik lagi dari Mas Pars. Siapa tahu Oh. ada gitu kan buat menambah wawasan kita di sini. Mungkin kalau dari aku segitu aja kali ya, karena udah cukup jelas banget tadi dari narasumber kita yang bertiga ini udah menjelaskan semuanya tentang apa yang kita pertanyakan tadi. Benar juga ya. Dari syarat dan rukun jual beli, dari terus apa perbedaannya mudharabah sama musyarakah, terus apa pengertian dari dropshipping tersebut gitu. Oke, berarti sudah cukup menambah isi otak berarti ya untuk Mas Pars berarti ya. Ya, untuk saya sih sudah cukup Sudah ya. Masuk lah ya Mas tadi Mas. Oke, saya juga sudah ini. Mungkin dari beberapa narasumber di sini juga kan sudah saling mengerti, saling apa ya, saling ibaratnya secara nggak langsung kan kayak sharing session juga gitu kan. Ada yang jadi pengusaha dropshipping, ada yang jadi penganut agama terkait rukun jual beli gitu kan. Itu. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini mungkin ya, karena masih ada kesibukan lain saya dan partner saya untuk mengisi podcast lainnya ya. Oke. Sibuk ya Oke. Mas. Udah cukup dulu. Mungkin kalau misalkan kalian mau podcast apa lagi itu bareng teman-teman bisa kaling-kaling gitu kan. Siap Mas. Siap. Ini ada side Kalau job gitu. butuh tinggal calling-calling aja Mas. Oke, iya benar, tinggal paling aja. Nomor kontak udah di bawah tadi kan. Oke, siap. Siap. Oke, makasih sebelumnya atas mas-mas yang ganteng-ganteng ini Siap. sudah Alhamdulillah. Oke, Yang sudah. penting Terima kasih juga atas ilmunya Mas ya. benar. Mas. Weh. Ilmu Oke. baik Mas. Mungkin karena tadi saya membuka, mungkin jadi saya menutup untuk podcast kali ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila kami ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.